Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Rizky, NPM 1811060253 dari kelas Biologi B semester 5. Jurusan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan mengambil mata kuliah Bioteknologi oleh dosen pengampu Ibu Nur Haidah Widiani, M.Biotek. Ini saya akan membuat video tentang cara pembuatan tempe dari kedelai. Proses pembuatan tempe yang saya lakukan secara langsung di tempat kerajinan pembuatan tempe yang ada di sebelah rumah saya. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu adalah kompor, dandang, saringan, sendok kayu, sampah, ember plastik, plastik bening yang tengahnya sudah dibolongi. Untuk bahannya yaitu ada ragi, kacang kedelai, air bersih, kemudian zat pengasam. Kacang kedelai, kemudian ada ragi. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan untuk tempat hidup mikroorganisme. Kemudian ada plastik, ini plastik yang sudah saya bolongi, kemudian ini adalah zat pengasam. Kemudian kacang kedelai saya masukkan ke dalam wadah dan saya bersihkan menggunakan air, saya cuci sampai bersih, sampai 3 kali ya teman-teman. Kemudian setelah saya cuci, saya diamkan selama 2 jam agar kacang kedelai mengembang. Selama proses perendaman, biji mengalami proses hidrasi, sehingga kadar air biji naik sebesar kira-kira 2 kali kadar air semula, yaitu mencapai 62-65%. Proses perendaman memberi kesempatan pertumbuhan bakteri-bakteri asam laknat, sehingga menjadi penurunan pH dalam biji menjadi sekitar 4,5 sampai 5,3. Penurunan pH biji kedelai tidak menghambat pertumbuhan jamur tempe, tetapi dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan yang bersifat pembusuk. Kemudian yaitu adalah proses perebusan, di mana pada proses ini bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah tahap penirisan. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji, mengeringkan permukaan biji dan menurunkan suhu biji. Air yang berlebihan dalam biji dapat menyebabkan penghambat pertumbuhan jamur dan menstimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan sehingga menyebabkan pembusukan. Kemudian saya campurkan zat pelarut ke dalam kacang kedelai dan saya diamkan selama 1 malam. Kemudian setelah itu saya cuci kacang kedelai yang sudah saya diamkan 1 malam dengan air bersih. Setelah itu saya tambahkan ragi. Proses peragian dilakukan setelah kedelai dingin. Proses peragian dilakukan dengan mencampurkan ragi tempe ke dalam kedelai. Kemudian kacang kedelai yang sudah saya campurkan dengan ragi, kemudian saya masukkan ke dalam cetakan plastik yang bungkusnya sudah saya lubangi agar jamur tempe mendapatkan udara yang dapat tumbuh dengan baik karena proses fermentasi jamur Rhizopus oryzae berlangsung secara aerob. Setelah pembungkusan, saya rapikan dan saya susun satu persatu berdempetan sampai tidak ada celah. Kemudian yaitu adalah proses inkubasi, di mana pada proses inkubasi ini dilakukan pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius selama 36 sampai 48 jam untuk hasil yang optimal. Selama inkubasi terjadi proses fermentasi yang menyebabkan perubahan komponen-komponen dalam biji kedelai. Persyaratan tempat yang dipergunakan untuk inkubasi kedelai adalah kelembapan, kebutuhan oksigen dan suhu yang sesuai dengan pertumbuhan jamur.
Ini adalah kacang kedelai yang sudah berubah menjadi tempe. Sedikit saya jelaskan dalam proses biokimia, proses pembuatan tempe, yaitu menggunakan senyawa yang diproses yaitu C6H12O6, yaitu senyawa karbohidrat. Dan proses biokimianya yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 ditambah 2 ATP, yaitu gula menjadi alkohol etanol, ditambah karbon dioksida, ditambah energi ATP.